Lebih dari 200 juta tahun yang lalu, bumi bukan seperti yang kita kenal sekarang. Gak ada dinosaurus, gak ada pohon berbunga, bahkan rumput pun belum ada. Tapi jangan salah, planet ini udah penuh makhluk-makhluk aneh dan luar biasa di masa itu. Di lautan ada trilobita, kayak kepiting zaman purba yang pakai baju zirah. Lalu ada amonit, hewan bercakang spiral yang melayang-layang seperti ubur-ubur tapi versi elegan. Sementara di darat ada Lystrosaurus, reptil yang mukanya kayak babi tapi kerabat jauh. Bocil, bisa diem nggak? Ini saya udah panas dingin nih. Sementara di darat ada Lystrosaurus, reptil yang mukanya kayak babi tapi kerabat jauh para mamalia. Dan jangan lupakan si Gorgonopsid, predator dengan taring besar yang bikin harimau modern kelihatan cupu. Taring. Coy, deket-deket, kena gigi lagi. Aduh. Taring. Taring. Jangan mukul. Aduh. 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 Full KDR tuh sumpah episode kali ini. Taring? Segede apa om? Kayak gigi vampir atau kayak sapi rumput? Lebih ke sabit rumput, tapi yang bisa jalan dan berburu. Gorgonopsid itu kayak gabungan singa dan komodo. Wah, itu sih nightmare banget om. Jadi dulu dunia tuh isinya monster semua. Bisa dibilang begitu sih, tapi semua berubah drastis ketika alam memutuskan untuk meriset segalanya. Peristiwa itu dikenal sebagai The Great Dying, bencana kepunahan massal terbesar sepanjang sejarah bumi. Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 90-96% semua spesies menghilang. Laut jadi sepi, hutan jadi sunyi, bahkan Gorgonopsid pun ikut punah. Sebelum semua itu terjadi, bumi sedang ada di puncak kejayaannya. Hampir seluruh daratan menyatu membentuk satu benua raksasa bernama Pangea. Kayak versi dunia Minecraft sebelum dipotong-potong. Iklimnya itu panas, kering, tapi cukup stabil buat menopang berbagai bentuk kehidupan. Di lautan, makhluk seperti koral, Brachiopoda, dan amonit berkembang pesat. Di darat, vertebrata mulai bereksperimen. Ada yang jadi herbivora bersenjata, ada yang berevolusi jadi predator bertaring. Bahkan ada yang mulai belajar menjaga suhu tubuhnya. Om, itu maksudnya eksperimen kayak hewan rapat terus voting. Kita mau tumbuh cakar atau duri nih? Bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Oke. Mungkin kayak gitu ya, karena kan emang dinosaurus hidupnya berkelompok ada ya. Tapi sebenarnya evolusi itu kayak uji coba alam yang jalan terus tanpa henti. Mana yang cocok buat dia, itu bisa bertahan. Dan yang nggak cocok, ya akan gagal atau tersingkirkan. Berarti dulu bumi kayak laboratorium raksasa yang lagi sibuk bikin desain makhluk baru ya? Bisa dibilang begitu, tepat banget. Tapi sayangnya semua eksperimen itu hampir disapu bersih oleh satu bencana besar. Dan semuanya bermula dari perut bumi sendiri. Kalau kamu pikir dinosaurus pernah mengalami masa paling kelam di bumi, tunggu dulu. Jutaan tahun sebelum mereka muncul, ada bencana yang jauh lebih dahsyat. Kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi. Dan salah satu penyebab utamanya adalah letusan yang begitu besar, begitu lama, dan begitu panas, hingga nyaris memusnahkan kehidupan itu sendiri. Letusan? Maksudnya kayak gunung meletus, tapi sampai bisa bikin hampir semua makhluk mati? Itu gunung apa Om Godzilla? Bukan, maksudnya enggak itu, maksudnya Godzilla. Skripnya gitu. Atau Godzilla? Nah gitu maksudnya. Oke, nggak apa. Jadi itu bukan Godzilla, tapi hampir sama menyeramkannya. Namanya Siberian Traps. Jadi dulu di wilayah Siberia, sekitar 252 juta tahun yang lalu, menjadi pusat letusan gunung api super besar. Bayangin, selama ratusan ribu tahun, lava panas menjemur dari perut bumi, membentuk lapisan batu basalt setebal ribuan meter yang menutupi jutaan kilometer persegi. Wah, itu kayak bumi lagi sari awan, terus nggak sembuh-sembuh. Analogi yang lumayan gelap tapi cocok juga, karena dampaknya memang separah itu. Letusan ini melepaskan miliaran ton karbon dioksida dan metana CH4 ke atmosfer. Efek rumah kaca pun jadi tak terkendali. Suhu global melonjak tajam, laut jadi asam, oksigen mulai menipis,
iklim hancur-hancuran, dan itu terjadi bukan hanya seminggu, 2 minggu, atau sebulan, tapi berlangsung terus-menerus dalam ratusan ribu tahun. Dan hasilnya 96% spesies laut punah dan 70% vertebrata di darat punah. Semua itu bukan cuma angka, tapi ini bencana yang nyaris membuat planet kita kembali ke titik nol. Lautannya hilang semua ikannya. Terus karangnya juga. Kasihan Nemo dong. Kan Nemo belum hidup saat itu. Kalau dia hidup di situ seharusnya dia nggak sempat main film nggak sih? Jadi waktu itu karang itu udah punah, trilobita juga punah. Makhluk laut kuno yang udah ada ratusan juta tahun lenyap total. Makhluk-makhluk mikrokropis yang jadi dasar rantai makanan laut itu juga habis. Ekosistem laut runtuh dari bawah ke atas. Ya meskipun ada juga yang masih bertahan. Seperti kita juga pernah bahas ikan kolakan yang bertahan dari zaman Devonian. Bisa diklik di thumbnail yang ini. Oke. Terus di daratan gimana? Ada yang selamat? Di daratan sendiri sedikit makhluk yang selamat. Makhluk seperti Gorgonopsid, predator legendaris zaman itu, juga punah. Mereka tak bisa beradaptasi dengan suhu yang makin panas dan udara yang makin tipis. Tapi ada satu makhluk keras kepala yang tetap bertahan, Lystrosaurus, reptil mirip babi dengan paruh dan taring besar. Ini berhasil selamat karena tubuhnya tahan banting, bisa menggali tanah, makan apa aja, jadi bisa bertahan hidup di situasi apapun. Jadi spesies itu kayak makhluk yang bilang, dunia boleh kiamat, gue tetap jalan. Kayak slogan warung Madura nggak sih? Buka 24 jam, kiamat setengah hari. Kamu di mana sini? Skripnya kamu bawa kemana? Ini loh wes, ini. Nah ini wes, ini. Kadang di tengah kehancuran besar, yang bertahan itu bukan yang terkuat, tapi yang paling adaptif. Seperti yang tadi, menggali tanah ke dalam itu untuk menghindari kepunahan massal. The Great Dying menyapu bersih hampir semua makhluk hidup. Tapi karena itulah ia juga membuka jalan bagi babak baru dalam sejarah bumi. Tanpa kepunahan massal ini, bisa jadi dinosaurus pun gak pernah muncul. Segmen setelah dunia hancur, hidup dari nol lagi. Jadi bayangin, setelah The Great Dying terjadi, semua sistem kehidupan yang ada itu runtuh total. Kayak game yang dihapus datanya habis. Maksudnya semua hewan langsung punah gitu? Hampir semuanya. Dan masalahnya bukan cuma hewannya, rantai makanannya juga ikut kolaps. Di laut, plankton banyak yang mati. Di darat, tumbuhan merangas karena iklim jadi rusak. Nah, tanpa makanan, herbivora pun kelaparan. Karnivora juga ikut nganggur mau makan apa, karena herbivoranya pada mati. Ekosistem itu saling nyambung. Kalau produsen premier tumbang, yang paling dasar semuanya juga ikut roboh. Bahkan lautan jadi hampir steril waktu itu. Serius om? Segitu parahnya? Laut tuh luas banget loh. Ya luas sih, tapi kosong. Butuh waktu sekitar 10 juta tahun buat bumi bangkit lagi. Bukan cuma sembuh, tapi benar-benar restart kehidupan dari nol. 10 juta tahun? Waduh, aku nunggu paket seminggu aja udah pengen ngamuk. Nah, kebayangkan sabarnya alam? Selain itu, yang bertahan cuma spesies yang tangguh aja, yang bisa hidup di kondisi ekstrim, kayak organisme mikrokropis atau reptil kecil yang tahan panas dan kering. Jadi mereka kayak juara bertahan dunia pasca kiamat? Bisa dibilang begitu, tapi nggak enak juga jika dia ngomongin jadi lomba. Dan dari runtuhnya itu muncul kelompok-kelompok baru, salah satunya Acrosaur, nenek moyangnya dinosaurus, buaya, dan burung modern. Lah burung? Kok bisa barengan sama buaya dan dino? Nah, itu dia uniknya. Nanti kita bahas khusus di episode burung si dinosaurus berbulu. Tapi intinya, The Great Dying ngasih panggung kosong. Dan siapa yang bisa bertahan, dialah yang mulai cerita baru. Dari semua tragedi yang pernah terjadi di planet ini, The Great Dying mengajarkan kita satu hal penting. Kehidupan itu rapuh. Jadi, bumi bisa sekarat kapan saja? Bisa. Dulu disebabkan letusan vulkanik besar, naiknya gas rumah kaca, dan perubahan iklim ekstrim. Dan sekarang manusia? Ya kita, benar. Aktivitas manusia mempercepat pemanasan global, merusak ekosistem, dan mempercepat kepunahan spesies.
Sekitar 75% spesies burung di dunia punah jauh lebih cepat daripada kepunahan dinosaurus dan kepunahan yang lainnya. Itu membuktikan bahwa manusia menjadi salah satu alat pemusnah massal tercepat sepanjang masa. Banyak ilmuwan bilang kita sedang menuju kepunahan massal ke-6, dan kali ini bukan asteroid, bukan gunung berapi, tapi kita sendiri yang mempunyai tombolnya. Jadi The Great Dying tuh bukan cuma dongeng purba ya? Bukan, itu cerminan masa depan. Kalau kita nggak belajar dari sejarah, kita bakal ngulang tragedinya. Kamu pernah tahu quote-nya Financial Planner dari Amerika yang bilang history repeat itself, sejarah akan terulang kembali. Dan itu yang terjadi di market saham, forex, komoditas, dan semuanya. Dan itu juga yang akan terjadi di kepunahan massal selanjutnya. Jadi The Great Dying itu lebih dari sekedar bencana, dia itu titik balik. Dari sana bumi membentuk ulang seluruh kehidupannya. Spesies yang sekarang hidup, termasuk kita, adalah keturunan dari makhluk-makhluk yang selamat dari kiamat itu. Jadi kita ini hasil seleksi alam super ketat. Tepat banget, kita hidup hari ini karena ada nenek moyang jauh yang berhasil melewati ujian terberat dalam sejarah bumi. Wah, jadi kita tuh survivor garis keras dong. Tapi menjadi survivor juga datang dengan tanggung jawab. Kita harus jaga planet ini karena sejarah udah nunjukin kalau keseimbangan hilang, bumi bisa bangkit lagi. Tapi belum tentu dengan kita di dalamnya. Oke Om, sekarang aku ngerti kenapa sejarah itu penting. Bukan cuma tahu siapa punah, tapi juga kenapa itu bisa terjadi. Dan semoga kita nggak jadi bab berikutnya dalam daftar kepunahan. Jadi next kita bahas apa lagi? Tulis di komen. Dekat-dekat. Nanti suaranya aduh, susah aku ngeditnya. Kemarin itu 2 video langsung suaranya start. Ya Allah, gimana cara aku ngeditnya? Masa suaraku jernih suara situ. Ayo, belum mau juga part 1 selesai ini.